ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آل الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, kepada para alim ulama, para asatid, para habaib yang hadir di tempat ini, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Rasid bin Yahya, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin. Itu juga ada guru kita Ustadz Nurul Huda dan juga sebagai Sohibul Bait dalam rangka memperingati tahun baru Islam Muharram, kita Ustadz Ahmad Nasir beserta keluarganya. Mudah-mudahan insyaallah guru kita yang lain, para habaib kita, para kiai kita diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memperingati bulan Muharram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan di bulan Muharram, Pak Bu. Bulan Muharram, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan fadilah keutamaan yang luar biasa. Sungguh merugi kalau orang mendapatkan bulan Muharram tapi meninggalkan keutamaan pada bulan tersebut di Allah. Di antaranya yaitu kemarin kita melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram, yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa orang yang berpuasa di bulan Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini hanya khusus umat Nabi Muhammad. Hanya khusus umat Nabi Muhammad. Allah berbagai macam bonus, Allah berikan berbagai macam kelebihan pada bulan-bulan tertentu ibadah. Dan di bulan Muharram bagaimana kita, apa yang kita keluarkan, sedekah kita, infak kita, baik itu untuk anak yatim, baik itu untuk fakir miskin, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan keberkahan pada harta kita. Alhamdulillah. Maka dari itu kita jangan pelit-pelit di bulan Muharram. Bahkan saking luar biasanya seorang suami agar ketika 10 Muharram melebihkan sedikit belanjanya untuk istrinya. Bu, kemarin 10 Muharram ditambahin sama suaminya belanja. Bohong kali nih, Pak, bakhil banget loh. Saya rasa ditambahin emang ibu-ibu kalau sama duit cepet banget lupa nih. Sama duit cepet lupa. Jangan, kita bulan Muharram sebagai kepala rumah tangga kita lebihkan anak kita jajannya, istri kita. Insya Allah Allah lipat gandakan, Allah berikan keberkahan buat harta kita. Insya Allah. Tapi sini anda yakin ibu-ibu nih orang ini dikasih belanja sabar semua. Ya kan, kemarin suaminya kasih kali ini 10 Muharram nih, Neng, saya kasih nih 10 Muharram sini 150.000, atur ya buat 3 bulan. Cukup gak Bu? Nah ini ibadah, jangan sekali-kali kita remehkan sedekah. Apalagi di bulan Muharram. Diceritakan dalam kitab I'anat Thalibin. Di dalam kitab I'anat Thalibin itu diceritakan luar biasa, ada salah seorang kisah bagaimana ada seorang fakir miskin. Ketika itu dia nggak punya uang spesial pun Bu. Dia pengen beli makanan untuk buka puasa, nggak punya uang. Ketika saat itu seorang fakir miskin datang kepada salah seorang saudaranya. Wahai saudaraku, aku minta sedikit makan, aku minta sedikit duit sedikit untuk aku belanjakan untuk aku buka puasa nanti untuk istri dan anakku. Tetapi memang dasar ini orang pelit, bakhil, dia nggak mau kasih. Dia nggak kasih ke orang fakir miskin karena dia nggak tahu itu letak keberkahan sedekah di bulan Muharram. Ini orang punya kelebihan tapi bakhil, pelit. Tahu pelit Bu? Koret. Tahu koret Bu?
Medit. Iya. Tahu medit? Ah? Makan tahu togenya diminta nggak dikasih, medit tuh. Ini orang fakir miskin minta sedikit hartanya buat berbuka puasa, tapi tidak diberikan. Bahkan orang fakir miskin tersebut mengatakan, wahai fulan, kalau engkau berikan aku sedikit hartamu untuk aku buka puasa, aku nggak minta banyak. Aku cuma minta untuk buka puasa anak istriku nanti, untuk buka puasa Asyura. Aku doakan agar harta engkau dengan berkah bulan Asyura Allah berikan keberkahan. Tapi tidak diberikan. Singkat cerita baru, singkat cerita, ketika ini orang fakir miskin tersebut pulang dengan muka kecewa, ketika itu ada salah seorang tetangganya, ada seorang tetangga dari orang kaya yang pelit tadi. Sang tetangga tersebut beragama Yahudi. Orang Yahudi tersebut ketika itu memanggil. Orang Yahudi melihat, memanggil, kemari kamu, apa yang kamu butuhkan? Saya minta sedikit harta untuk saya buka puasa. Mudah-mudahan kalau engkau berikan saya sedikit hartamu untuk aku bisa buka puasa di Asyura, dengan keberkahan bulan Muharram, saya doakan engkau agar Allah berikan hidayah dan keberkahan buat kamu. Ini orang Yahudi ketika itu memberikan hartanya, Pak Bu, 10 dirham. Ini duit 10 dirham, kau pulang untuk beli makanan anak istrimu nanti untuk buka puasa Asyura. Singkat cerita, ketika malamnya orang kaya yang bakhil, yang pelit ketika itu bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, ya anak-anak ya biar khusyuk. Ketika malam tersebut dia bermimpi. Ini orang kaya yang pelit bermimpi ketika itu dalam keadaan lapar dan kehausan, terombang-ambing yang luar biasa, suasana yang luar biasa seperti hari kiamat. Itu orang kaya yang tadi tidak mau mengeluarkan sedekahnya, kelaparan, kehausan, paru. Ketika itu dia berjalan, melihat yaitu ada bangunan gedung yang luar biasa, melihat ada gedung yang luar biasa, bangunan yang terbuat dari berlian dan intan. Ketika orang kaya yang pelit tadi mau masuk ke gedung tersebut, ada salah seorang laki-laki mengatakan, engkau tidak boleh masuk, engkau diharam di tempat ini. Tetapi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ini gedung tadinya ingin diberikan kepada engkau. Ini gedung tadinya mau diberikan kepada engkau, tetapi ini gedung tidak jadi diberikan kepada engkau, diberikan sama tetangga yang Yahudi. Subhanallah, kagetnya orang, Pak. Kaget luar biasa. Ketika dia bangun tidur, dia datang ke rumah tetangganya orang Yahudi. Dibilang, saya bermimpi, semalam saya kehausan, kelaparan. Saya melihat gedung tapi tidak bisa masuk. Itu gedung punya saya, tetapi saya diharamkan untuk masuk. Katanya itu gedung diberikan kepada engkau. Memang apa amalanmu? Engkau seorang Yahudi. Apa amalanmu sampai engkau diberikan gedung yang begitu luar biasa dalam mimpi saya? Ini orang Yahudi tertawa, Pak Bu. Dia tertawa, saya mungkin karena doa saudara saya yang tadi, yang kemarin saya berikan 10 dirham, mungkin karena berkat saya keluarin duit 10 dirham, doa mereka mengabulkan doanya, saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa orang yang saya bantu kemarin. Saya ketika itu bermimpi yang sama seperti kamu, saya mendapatkan gedung yang luar biasa. Yang tadinya itu gedung punya engkau menjadi milik saya. Tahu apa yang terjadi? Orang kaya itu mengatakan, orang kaya yang pelit itu mengatakan, kalau begitu engkau keluarkan 10 dirham buat orang tersebut, saya ganti engkau dengan 100.000 dirham. Mau diganti dengan 100.000 dirham. Tapi orang Yahudi tersebut mengatakan, tidaklah, walaupun engkau ganti dengan 1.000.000 dirham, dengan berkat saya keluarkan
10 dirham Allah berikan saya hidayah. Sekarang saya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini diceritakan dalam kitab I'anat Talibin. Ini orang Yahudi dapat hidayah masuk Islam. Bahkan Allah perlihatkan pahalanya dalam mimpinya dengan berkat dia bantu saudaranya untuk buka puasa di Asyura ibadah. Lalu bagaimana orang yang sedekahnya yang begitu hebat di 10 Muharram? Maka dari itu ibadah di bulan Muharram ini jangan kita sia-siakan Pak Bu. Puasa kita, sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di bulan Muharram di bulan Muharram ini penuh dengan banyak keberkahan. Di bulan Muharram ini wabil khusus 10 Muharram. Kenapa? Di 10 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Di 10 Muharram ini Allah menangkan Nabi Allah Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Di 10 Muharram ini juga banyak kisah-kisah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, kepada nabi-nabinya ibadallah. Dan di bulan Muharram ini awal mula bangkitnya Islam dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, kenapa tahun baru Islam ini dimulai dari bulan Muharram? Kenapa tidak dimulai dari Rabiul Awal? Kenapa tidak dimulai dari bulan Rabiul Awal? Padahal di bulan Rabiul Awal ada kejadian yang luar biasa, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Pak Bu tahun baru Islam tidak dimulai dari bulan Rajab? Padahal bulan Rajab ada peristiwa yang sangat besar, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun baru Islam tidak dimulai dari Ramadan? Padahal bulan Ramadan Syahrul Karim, bulan yang mulia. Kenapa kok tahun baru Islam tidak dimulai dari bulan Dzulhijjah? Padahal bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Tapi yang menarik, kenapa bulan Muharram ini dimulai tahun baru Islam? Tahun baru Islam ini dimulai bulan pertamanya dari bulan Muharram. Karena kenapa? Karena di situ ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana hijrahnya Nabi membawa titik terang buat Islam, membawa Islam menjadi bangkit, membawa Islam sampai ke seluruh dunia, sampai ke rumah kita masing-masing dengan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad. Dan di bulan Muharram ini Pak Bu, kita diingatkan bagaimana Nabi Muhammad sebelum hijrah, Nabi dan sahabatnya mengalami suka, duka, jatuh, bangun dalam memperjuangkan agama Islam. Nabi berdakwah 13 tahun. Nabi Muhammad berdakwah 13 tahun di Mekah. Sebelum hijrah, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, penuh dengan suka, duka, jatuh, bangun. Islam masih sedikit, pengikutnya masih sedikit, berbagai macam tantangan. Nabi dan para sahabat mengalami tantangan yang luar biasa Pak Bu. Ketika itu bagaimana awal-awal Islam? Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki setiap hari Pak Bu. Tapi apakah Nabi difitnah, dicaci maki terus Nabi diam? Tidak. Apakah Nabi difitnah, dicaci maki terus Nabi kendor untuk dakwah? Tidak. Semakin difitnah, semakin dicaci maki, semakin kuat dakwah Nabi Muhammad SAW. Gak sampai di situ Pak Bu. Ini orang kafir Quraisy melihat ini Nabi difitnah makin kuat, Nabi Muhammad dicaci maki makin kuat. Ketika itu orang kafir Quraisy mulai mengganggu, menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang lemah-lemah, sahabat-sahabat Nabi dari suku-suku yang kecil ini ditangkap, diintimidasi, disiksa sama orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk mereka keluar dari ajaran Islam. Tapi para sahabat semakin disiksa, semakin diintimidasi, semakin kuat keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW.
Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika itu kita lihat bagaimana dijemur di tengah matahari Pak Bu, dicambuk, ditimpuk, ditibani dengan batu yang sangat besar untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bilal, engkau keluar atau engkau bebas sekarang? Kalau engkau keluar, engkau bebas. Apa yang dia Bilal? Bilal hanya mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Yang keluar dari mulut Bilal seperti itu Pak Bu, menambah kesel Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal semakin kesel. Bahkan orang kafir Quraisy menawarkan, ya Bilal, kalau engkau ingin bebas, kalau engkau ingin bebas, gak apa-apa engkau tetap dalam agama Islam, gak apa-apa. Tapi syarat yang kedua, kalau engkau ingin bebas, engkau ajak Muhammad kemari. Engkau ajak Muhammad kemari, engkau jebak Muhammad supaya Muhammad bisa kemari menggantikanmu. Apa jawaban Bilal? Bilal mengatakan, demi Allah, jangankan Nabi Muhammad disiksa, aku lebih rela 1000 nyawa Allah berikan kepadaku, aku persembahkan untuk Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad tertusuk duri sedikit apapun. Ketika itu Abu Sufyan mengatakan, wallahi kata Abu Sufyan, saya nggak pernah melihat seorang raja yang begitu dicintai sama pengikutnya kecuali pengikut Nabi Muhammad yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Nggak sampai di situ, sahabat Nabi yang lain disiksa. Amr bin Yasir dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Amr bin Yasir dicambuk, dipukul luar biasa Pak Abu. Ayahnya bernama Yasir disiksa, ibunya yang bernama Sumayyah disiksa. Dicambuk yang luar biasa, disiksa, dipukul, dijemur. Ketika itu sang anak melihat ibu disiksa, ini gak kuat. Amr radhiyallahu ta'ala anhu, depan matanya melihat ibunya disiksa, dia menangis. Dia gak kuat. Siapa yang tega melihat seorang ibu disiksa depan mata anaknya sendiri? Allah. Ketika itu Amr mulai menangis. Lalu Sumayyah, sang ibu, melihat wajah Amr yang sudah begitu betul-betul down mentalnya. Sumayyah melihat ini Amr mentalnya sudah mulai down, sudah mulai turun. Tapi yang menarik, apa kata Sumayyah? Sumayyah mengatakan, ya waladi Amr, wahai anakku Amr, demi Allah, ibu rela mati, ibu ridho mati, asalkan kau tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan Sumayyah itu Pak Abu Jahal semakin kesal. Diambil tombak, maaf, ditusuk ke kemaluan Sumayyah. Itulah perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Sumayyah menjadi syahid. Maka dari itu orang yang mati syahid dalam Islam yang pertama adalah perempuan tubuh. Perempuan luar biasa. Makanya jangan remehin perempuan. Perempuan mendapatkan kedudukan yang khusus di sisi Islam, mendapatkan kedudukan yang sangat khusus di sisi Islam, ya kan? Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki Bapak ada apa Bu? Butuh air Bu ya. Nah, Ibu beruntung, maaf, orang tahunya Ibu Kartini. Sebelum Ibu Kartini 1014 abad yang lalu, yang mengangkat derajat perempuan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, saking Nabinya hormat kepada perempuan, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya Pak Bu, an-nisa'u imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Perempuannya baik, insya Allah akan menghasilkan generasi yang baik. Amin. Karena al-ummu madrasatun, seorang ibu adalah sekolah buat anaknya. Saya mau tanya, yang melahirkan presiden ibu apa bapak? Ibu. Yang melahirkan jenderal ibu apa bapak? Ibu. Yang melahirkan kiai habib ibu apa bapak? Ibu. Yang melahirkan maling? Ibu. Ibu juga. Ya Bu ya? Bu. Bu, beruntung ada Nabi Muhammad. Maaf,
Dulu perempuan sebelum Nabi diutus itu dilahirkan hanya untuk melahirkan, nggak ada harganya dulu, maaf. Ini perempuan dulu diketeng 1.003 nih. Tapi Nabi Muhammad datang diangkat derajatnya sama Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali yang harus saya patuhi? Nabi mengatakan, ummuka, ibu kau. Kedua, siapa ya Rasulullah? Nabi jawab, ummuka, ibu kau. Ketiga, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab yang ketiga, ibu kau. Lalu siapa ya Rasulullah? Yang keempat, Nabi mengatakan, abuka, bapak kau. Ibu disebut 3 kali, baru bapak. Ibunya 3, bapaknya 1. Setuju Pak? Setuju Pak? Setuju Bu? Enggak. Nah begini ibadallah, kita lihat kembali lagi bagaimana perjuangan Nabi dan sahabatnya. Ammar bin Yasir semua keluarganya disiksa, tapi semakin mereka disiksa, semakin kuat keimanan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Orang kafir Quraisy semakin pusing Pak Bu. Ini bagaimana caranya nih? Muhammad dicaci maki semakin kuat, Muhammad difitnah semakin kuat, para sahabatnya disiksa, diteror untuk kita paksa keluar dari Raja Muhammad. Bukannya keluar, semakin kuat keimanannya. Lalu orang kafir melakukan teror yang keempat. Dia boikot umat Islam. Umat Islam diboikot. Orang kafir Quraisy mengatakan kepada semuanya, hei orang-orang Mekah, jangan engkau mengadakan jual beli kepada Muhammad dan para sahabatnya. Kalau Muhammad ingin beli makanan, jangan kau jual kepada Muhammad dan para sahabatnya. Kalau kau ingin jual makanan, gandum, korma, jangan kau jual, diboikot. Jangan kau nikahkan, mengadakan pernikahan antara anak kalian dengan anak Muhammad dan pengikutnya. Diboikot Pak Bu. Kita bagaimana sih kalau diboikot nih? Makanan susah, betul atau tidak? Diboikot susah. Sebulan, 2 bulan masih ada bekal makanan. Masuk 3 bulan makanan udah sedikit. Masuk 4 bulan Nabi dan para sahabatnya makan, ya Allah kita sedih. Makan yaitu daun-daunan yang kering. Ini sekelas Nabi Muhammad SAW. 5 bulan, 6 bulan kelaparan, Nabi dan sahabatnya ambil batu yang besar, diikat ini batu di perut untuk menahan lapar, ibarat Allah. Tapi karena berkat kesabaran Nabi Muhammad, dengan berkat kesabaran para sahabat, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan berkat pertolongan Allah, boikot tersebut dicabut sama orang-orang Mekah. Lalu apakah orang kafir Quraisy berhenti sampai di sini? Tidak. Datang lagi tantangan yang kelima. Orang kafir Quraisy melihat ini Muhammad difitnah nggak mempan, dicaci maki nggak mempan. Para sahabatnya kita siksa, bukannya keluar dari ajaran Muhammad, tapi semakin kuat keimanannya. Diboikot nggak mempan. Oh coba kita pakai jurus yang lain, kata orang kafir Quraisy. Kita rangkul Muhammad, dirangkul Muhammad. Ya, kita rangkul Muhammad, dikata orang gemuk-gemuk orang kafir Quraisy. Kita tawarkan apa yang Muhammad mau. Jangan kita musuhin, jangan kita sakitin, kita rangkul Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Ketika itu datanglah utusan orang kafir Quraisy Pak Bu kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Datang orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, kasih tahu kepada aku punya ponakan Muhammad, apa yang mau diinginkan oleh Muhammad. Muhammad ingin harta, kami berikan harta yang banyak. Muhammad ingin jabatan, kami kasih jabatan, kami siap jadikan Muhammad sebagai raja kami. Muhammad apa yang mau kami berikan. Yang kami cuma minta satu, stop dakwah Muhammad. Udah gak usah dakwah lagi. Kami siap menjadi pengikut Muhammad, kami siap berikan harta sebanyak yang Muhammad minta, tapi yang kami minta satu, stop dakwah Islam. Atau kalau Muhammad gak mau dakwah, kalau Muhammad tidak mau berhenti dakwah, minimal kita ibadah secara bareng-bareng. Ibadah bareng, kita damai. Kita damai. Damainya bagaimana? Orang kafir Quraisy menawarkan perdamaian, tapi Nabi gak bodoh. Nabi tanya dulu damainya mau kayak bagaimana. Apa kata orang kafir Quraisy?
Hari ini kita nyembah Allah sama-sama, besok nyembah berhala. Besok nyembah Allah lagi, besok nyembah berhala lagi. Jadi kan nggak ribut. Ini namanya mencampur adukan agama. Ketika orang kafir Quraisy menawarkan seperti itu, Pak Bu, bukan Nabi lagi yang menjawab, langsung Allah yang menjawab. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu mata. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. La a'budu mata budun wala antum abiduna ma'abud. Begitu juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Ini tegas. Gak boleh mencampur adukan agama. Zaman sekarang ada orang gelar profesor, doktor, S1, S2, S3, sampai S cendol, mengatakan semua agama sama. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Ada nggak? Ada kata kiai, gelarnya banyak, semua agama sama-sama ngajar kebaikan. Maka dari itu kita boleh mengucapkan hari raya umat lain. Maka boleh kita ceramah maaf di tempat yaitu rumah ibadah orang lain. Hari ini Lebaran, besok Natal bareng. Banyak nggak begitu? Bahkan maaf, ada kiai yang ceramah Natalan, ada nggak kayak begitu? Dengan dalil semua agama sah. Saya mau tanya Pak Bu, agama yang diridhoi agama apa? Jawab yang kompak. Agama yang Allah terima hanya agama apa? Agama yang Allah ridhoi agama apa? Agama yang benar agama apa? Agama Islam. Tancap ke dalam hati kita, agama yang betul agama Islam, tanpa harus kita caci maki agama orang lain. Betul atau tidak? Betul. Ya kan, tancap ini agama kita, akidah Kalimul Islam. Nggak boleh kita caci maki agama orang lain. Toleransi ada batasannya. Ya, toleransi ada batasannya. Bukan berarti dengan dalil toleransi kita membenarkan akidah mereka. Betul atau tidak? Ada umat Islam ada lebaran yang lain juga ikut-ikutan agama orang lain. Alhamdulillah min. Islam udah ngajarin batasan toleransi, betul? Lakum dinukum. Silahkan mereka merayakan hari raya mereka, silahkan mereka ibadah dengan tenang. Haram untuk kita ganggu selama mereka gak ganggu kita, betul atau tidak? Dan gak boleh kita caci maki agama orang lain. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Indah atau tidak? Indah atau tidak? Nah, kembali ke cerita yang tadi Pak. Orang kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini tawaran kami kedua. Ini tawaran kami. Kalau Muhammad terima, kita damai. Kami siap menjadi pengikut Muhammad. Kami siap memenuhi apa yang dimau oleh Muhammad. Tapi ingat Abu Thalib, kasih tahu kepada keponakan kau Muhammad, kalau seandainya kali ini Muhammad menolak permintaan kami, maka akan kami bunuh Muhammad. Kali ini kami gak main-main baru. Ketika itu Abu Thalib datang kepada keponakan tercinta Sayyiduna Muhammad. Apa kata Abu Thalib? Ya benar akhi, wahai keponakanku, kau sudah mendengar tadi orang-orang Quraisy Mekah. Mereka menawarkan yang tadi kau dengar. Dan kali ini ancaman mereka gak main-main. Ancaman mereka tidak main. Bagaimana pendapatmu ya benar akhi, wahai keponakanku? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, ya ammi Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, kasih tahu kepada orang-orang kafir Quraisy, kulir Quraisy, katakanlah kepada orang-orang Quraisy, jangankan harta tahta wanita yang mereka tawarkan kepadaku, jangankan harta yang mereka tawarkan kepadaku, wallahi law wada'u samsa 'ala al-yamini wal khamara 'ala al-yasiri 'ala an abrahadul amr wallahi ma fa'altu. Apa kata Nabi? Wahai pamanku Abu Thalib, demi Allah, jangankan harta tahta yang mereka tawarkan kepadaku, andai kata mereka letakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, andai kata mereka menghadiahkan bulan matahari untukku agar aku tinggalkan dakwah, agar aku supaya tidak berdakwah lagi, demi Allah tidak pernah aku lakukan sampai Allah memenangkan aku atau aku terbunuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, jangankan harta, matahari
hari ente kasih, anda gak bakal tinggalin dakwah sampai Allah memenangkan saya atau saya terbunuh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada umat Nabi yang cuma dikasih sedikit kelaparan, akidahnya digadain sama beras 3 karung. Ada apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Atau kebalikannya, ada orang baru bisa dalil dikit, katanya ngakunya ustadz, disogok dikit ratusan juta, halal jadi haram, haram jadi halal. Banyak atau tidak? Banyak apa tidak? Makanya Pak Bu, Imam Kusyairi mengatakan, kalau anda mau lihat orang istiqomah, gampang lihatnya. Lihat 2 hal. Ketika dia mendapatkan tantangan, dicaci maki, difitnah, teror, tetap istiqomah, gak jual akidahnya. Dan ketika dia mendapatkan yaitu dunia, ketika dia mendapatkan kedudukan, ketika dia dihormatin umat, ketika mendapatkan tawaran, dia kagak peduli, tetap istiqomah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, banyak orang difitnah, dicaci maki kuat, tiba-tiba dapat duit, dapat jabatan gak kuat, betul apa tidak? Maju tak getar membela yang atau kebalikannya, dikasih harta, dikasih jabatan, ditolak, dia kuat istiqomah, tapi ketika mendapatkan tantangan fitnah, caci maki, teror, dia tidak kuat, betul atau tidak? Makanya orang yang istiqomah ini sekarang langkah Pak Bu. Siapa orang istiqomah? Imam Bushairi mengatakan ketika dia susah maupun ketika mendapatkan kesenangan, ketika dicaci maki, difitnah, diteror, dan walaupun dia ingin dibujuk rayu dengan harta, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah yang kita lihat sekarang ini, imam besar kita ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Syahab, yang jelas-jelas kita gak ragukan lagi keistiqomahannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan kita bersyukur Habib Rizik sudah bebas, alhamdulillah. Walaupun masih bebas bersyarat, tapi kita bersyukur dan kita yakin, kita bersyukur, kita berjuang bersama beliau ibadah. Karena kenapa? Kita yakin insya Allah beliau tidak keluar dari ajaran datunya Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau, kalau seandainya beliau mau dunia cepat, dunia udah datang kepada beliau ibadah. Beliau gak capek-capek harus dipenjara, harus nanggung risiko, tidak. Yang beliau lihat bagaimana beliau contohkan perjuangan datunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau contohkan ibaratullah. Kalau beliau ingin dunia, Allah cepat. Beliau ketika itu ditawarkan duit 1 triliun, 2 triliun ketika menghadapi penista agama, betul atau tidak? Si Ahok yang penista agama ditawarin 1 triliun, 2 triliun, datang, Habib, udah gak usah mimpin umat lagi, gak usah bikin hasil lagi, duduk yang manis, bangun pesantren, 1 triliun saya kasih duit. 1 triliun itu 1.000 miliar Pak Bu. Pernah lihat gak duit segitu? Hah? Beli cendol celuduk tenggelam. Jangan maaf, jangankan 1 triliun, orang 100 juta aja udah goyang, betul apa enggak? Ini 1 triliun. Apa yang Habib Rizik katakan? Sebagaimana dulu datunya Nabi Muhammad ditawarkan harta, ditolak sama Nabi, dan Habib Rizik mengatakan demi Allah, jangankan 1 triliun, 2 triliun, 1.000 triliun pun kau tawarkan kepada saya tidak akan mundur melawan penista agama ibadah. Takbir. Ini cari ulama istiqomah seperti ini, insya Allah kita dibawa ke surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat ulama yang istiqomah, maaf, walaupun ditempatkan di tempat yang bawah, ulama istiqomah ya itu berlian, walaupun maaf ditaruh di comberan tetap berlian mahal harganya, betul atau tidak? Kebalikannya, kotoran biar kate taruh di istana tetap kotoran, betul? Maka itu kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, ketika itu Nabi tolak tawaran orang kafir Quraisy. Nabi tolak Pak Bu. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy kumpul di Darun Nadwah. Apa namanya Darun Nadwah? Tempat perkumpulan pembesar-pembesar orang kafir Quraisy. Ketika itu mereka bermusyawarah bagaimana cara menghabisi Muhammad. Ada yang mengusulkan kita penjara aja Muhammad.
Akhirnya ada kasih masukan, jangan di penjara. Kalau Muhammad di penjara, nanti pasukannya bisa membebaskan Muhammad kapanpun. Kalau begitu, kita usir aja dari Mekah. Ada yang ngasih usul, jangan kita usir dari Mekah. Kalau kita usir dari Mekah, Muhammad nanti bisa menggalang kekuatan besar, sewaktu-waktu bisa menyerbu kita. Lalu ketika itu ada orang gak dikenal yang pakai jubah hitam, pecinya nggak jelas, pakai warna-warna hitam, dalam satu lihat itu setan. Itu setan iblis nyamar jadi manusia, nimbrung rapat sama orang kafir Quraisy. Ya. Ketika itu iblis mengusulkan Muhammad jangan dipenjara. Penjara nanti suatu waktu Muhammad bisa bebas. Muhammad jangan diusir. Nanti kalau diusir, nanti dia bisa bikin kekuatan baru, dia bisa habisin kita. Ketika itu Abu Jahal punya ide. Abu Jahal, kalau begitu kita bunuh Muhammad. Lalu iblis yang jadi manusia ini nyeletuk, nah ini benar nih, baru nih otak berlian nih. Jadi kalau ada orang otaknya bagus tapi buat kejahatan, tuh Abu Jahal tuh. Kita habisi Muhammad. Kalau Muhammad udah habis, dia mati, Islam tidak akan berkembang lagi. Lalu bagaimana cara membunuhnya? Mengingat Nabi Muhammad ini keluarga besar Bani Hashim. Ini gak sembarangan Bani Hashim. Bani Hashim ini kompak. Walaupun Bani Hashim belum ada masuk Islam, tapi ketika Muhammad disenggol, Bani Hashim akan turun semua. Lalu bagaimana caranya untuk kita menghadapi Bani Hashim? Ketika itu orang kafir Quraisy bermusyawarah. Caranya kita ambil anak-anak muda dari berbagai macam suku. Suku-suku yang ada kita ambil untuk sama-sama kita nanam saham. Naham andil, kita sama-sama kita bunuh Muhammad dari berbagai macam suku. Kalau suku semua terlibat pada pembunuhan Nabi Muhammad, kalau semua suku terlibat dalam pembunuhan Muhammad, maka Bani Hashim gak bakal mampu menuntut balas. Kalau cuma 1-2 suku, nanti Bani Hashim bisa menuntut balas. Tapi kalau semua suku kita libatkan untuk ikut andil dalam membunuh Muhammad, maka Bani Hashim akan kerepotan, gak bisa membalasnya. Ini namanya apa? Ini namanya makar yang sangat jahat. Betul atau tidak? Itulah yang Allah turunkan ayat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30. Wa in yakuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah kalkalah mereka orang-orang kafir ingin membuat tipu daya kepada kau ya Muhammad. Mereka ingin membunuhmu, mereka ingin mengusirmu, mereka ingin menjarakanmu. Yang kuruna dan mereka ingin membuat tipu daya, tapi yang kurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat tipu daya, tapi sehebat-hebatnya tipu daya orang kafir, Allah lah yang maha membalas tipu daya mereka itu. Allah yang maha membalas. Singkat cerita, ketika itu datanglah, yaitu turunlah perintah Allah untuk Nabi hijrah ke kota Madinah. Semua sahabat Nabi perintahkan hijrah duluan, Nabinya belakangan. Ini membuktikan Nabi itu pemberani. Ya, sahabatnya duluan, Nabinya belakangan. Ada jenderal pengecut, anak buahnya suruh duluan, jenderal lain kabur duluan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi Nabi kagak, seorang panglima, sahabat duluan hijrah. Sahabat disuruh duluan hijrah. Bahkan gak sampai di situ. Para sahabat menitipkan harta kepada Nabi Muhammad agar dibawa ke Madinah, sebagian dititipin. Luar biasa. Ketika itu Nabi SAW tinggal bertiga, Pak Bu. Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali. Nabi berunding. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, kau ikut aku hijrah. Dan kau ya Ali, tidurlah. Tidur di tempat tidurku, kau gantikan aku tidur di kamarku. Ini tugas Sayyidina Ali berat, Pak Bu. Ini taruhannya nyawa, menggantikan tempat tidur di kamar Nabi, padahal itu tempat yang bakal diincar sama orang kafir Quraisy. Ini tugas Sayyidina Ali berat. Tapi apakah Sayyidina Ali protes? Sayyidina Ali nggak protes. Sayyidina Ali nggak mengatakan, ya Rasulullah jangan saya masih muda. Abu Bakar aja udah tuaan. Kalau kayak begitu tuh, apa yang Nabi perintahkan sami'na wa ata'na. Lalu Nabi mengatakan, kata khofu ya Ali,
apakah engkau takut ya Ali menggantikan aku ini karena taruhannya nyawa? Apa jawaban Sayyidina Ali Pak? Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, kalau malam ini engkau yang terbunuh, Islam pasti akan musnah di muka bumi ini. Kalau malam ini engkau yang terbunuh, Al-Quran belum sempurna. Kalau malam ini engkau yang terbunuh, bagaimana caranya kami menggantikan sebagai penggantimu? Ada bisa ya Rasulullah. Tapi demi Allah ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kalau malam ini yang terbunuh cuman seorang Ali yang menggantikan posisi tempat tidurmu, demi Allah, malam ini Ali terbunuh, besok pagi akan timbul ribuan Ali yang siap mewakafkan hartanya untukmu ya Rasulullah. Itu jawaban Sayyidina Ali luar biasa. Alhamdulillah. Ketika itu singkat cerita, datanglah pertolongan Allah. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bisa keluar dari rumahnya. Ketika itu mereka berdua masuk ke namanya ke Jabal apa? Hah? Jabal Sur atau Jabal Nur? Belajar sejarah kan nih? Sur. Hah? Jabal Sur. Nah, itu mesti belajar sejarah lagi. Tahu Bu Jabal Sur, Bu? Bu, pernah ke Mekah nggak? Belum. Banyak-banyak baca suratul Waqiah, Bu. Ya insya Allah pergi ke Mekah, pergi haji umroh. Habis Ustaz gimana? Udah baca Waqiah belum berangkat juga. Tambahin baca surat Ar-Rahman. Habib udah baca suratul Waqiah, udah baca surat Ar-Rahman belum berangkat juga. Surat tanah dah. Tapi insya Allah kagak. Insya Allah berangkat nih, saya kasih amalan nih malam ini. Mau diamalin nggak? Lu pada mau kaya, baca habis asar suratul Waqiah 14 kali. Habis asar suratul Waqiah 14. Insya Allah Allah berkahi harta kita, amin. Nah singkat cerita, ini kecintaan sahabat nih Pak. Bagaimana ketika itu mereka masuk goa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang masuk duluan. Ya Rasulullah, biar saya masuk duluan. Saya khawatir ada binatang buas. Kalau ada binatang buas, biar saya mati dulu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk duluan ke gua, ke Jabal Sur. Dilihat di dalam gua ini sangat kecil Pak, Bu. Ada lobang-lobang. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar membuka bajunya, dirobek-robek bajunya. Untuk apa? Untuk menutup lubang-lubang di dalamnya. Untuk menutup lubang-lubang sehingga supaya tidak ada ular yang masuk dari lubang tersebut. Sayyidina Abu Bakar buka baju, dirobek-robek bajunya untuk menutup berbagai macam lubang yang ada di gua tersebut. Ketika itu masuklah Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi Muhammad berbaring tidur di paha Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi sedang tidur Pak Bu, Sayyidina Abu Bakar melihat ada satu lubang yang belum tertutup. Lalu bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Yaitu Sayyidina Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan kakinya. Ditutup lubang tersebut dengan kakinya. Singkat cerita, ketika lubang tersebut ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar, ada ular di dalamnya. Telapak kaki Sayyidina Abu Bakar dicatok ular lubang itu. Tetap gak bergerak Sayyidina Abu Bakar, ditahan betul-betul. Karena kenapa? Kalau bergerak mengkhawatirkan Nabi akan terbangun dari tidurnya. Begitulah adabnya sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipatok dengan kesakitan, saking kesakitan akhirnya Sayyidina Abu Bakar sudah tidak kuat lagi meneteskan air mata. Nabi bangun, kenapa engkau ya Abu Bakar? Ya Allah maafkan saya tak kuat lagi karena saya dicatok anak tidak berulang. Begitu melihat kakinya udah pada berdarah, dengan berkah Nabi ludahi itu semua. Umar. Singkat cerita, Nonton di sini dekat mukanya kelihatan. kenapa ular tersebut? Proyektor nggak gering nonton. Ini apa ini live? Enggak direkam doang maksudnya. Karena ular tersebut merasa kesal dengan Abu Bakar, tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ular tersebut pengen nandang wajah Nabi,